Halo Akademika, bersama dengan saya Anggreni Dian Kurniawati. Hari ini saya akan membahas mengenai pengauditan siklus pendapatan untuk transaksi penjualan. Siklus pendapatan memiliki beberapa sifat. Di antaranya adalah siklus ini berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa kepada pelanggan, baik itu melalui penjualan tunai maupun penjualan kredit. Dan siklus ini akan berpengaruh terhadap transaksi-transaksi tersebut, termasuk juga penyesuaian penjualan. Siklus pendapatan ini juga nantinya akan berhubungan dengan siklus kas dan juga siklus sediaan, di mana di dalam siklus kas nanti akan berkaitan dengan penerimaan kas, dan untuk siklus sediaan adalah pada aktivitas terkait dengan sediaan barang dagang. Transaksi penjualan ini harus asli atau genuine, dan kemudian harus bebas dari overstate maupun understated. Berikut merupakan akun siklus pendapatan, di mana di situ sudah terdapat akun yang berhubungan secara debit dan juga kredit, di mana terkait juga dengan transaksi pendapatan yaitu penjualan kredit, penjualan tunai, retur dan potongan penjualan, penyisian untuk piutang tak tertagih, dan penghapusan piutang tak tertagih, di mana dari akun debit dan kreditnya ini bisa dijadikan pedoman ketika akan melakukan penyesuaian terhadap jurnal yang kemungkinan bisa terjadi karena adanya kesalahan catat dan sebagainya. Kemudian berikut merupakan tujuan dari audit khusus siklus pendapatan. Hal ini terkait dengan 6 asersi yang ada, yaitu existence and occurrence, di mana tidak ada pelanggan dan penjualan fiktif. Yang kedua adalah completeness, yaitu terkait dengan barang dagang yang dikirimkan sesuai dengan permintaan pelanggan dan ada otorisasi klien sesuai dengan prosedur. Kemudian yang ketiga adalah accuracy, di mana adanya keakuratan penghitungan matematis, pencatatan dan juga pengklasifikasian akun. Asersi yang berikutnya adalah cut off, di mana di situ ada penjualan yang harus masuk ke periode akuntansi yang tepat. Kemudian ada rights and obligation, di mana kebijakan dan prosedur yang jelas atas pembelian limit kredit dan potongan penjualan itu juga harus ada. Kemudian untuk presentations dan disclosure, di mana estimasi manajemen, kebijakan akuntansi, dan laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Dan asersi yang paling relevan atau sangat terkait untuk transaksi penjualan ini adalah existence and occurrence serta accuracy. Berikut merupakan penilaian resiko dari siklus pendapatan. Dalam melakukan penilaian resiko, baik itu resiko bawaan maupun resiko pengendalian, dalam hal ini kita akan fokus terlebih dahulu kepada resiko bawaan. Auditor harus mempertimbangkan faktor yang pervasif, yaitu faktor yang bisa mempengaruhi asersi dalam beberapa siklus lainnya, yang kemudian nanti juga akan terkait dengan asersi di dalam siklus pendapatan itu sendiri. Dalam melakukan penilaian terhadap resiko bawaan perlu adanya pertimbangan strategi, di mana biasanya manajemen akan ada tekanan untuk melakukan overstate pendapatan, penerimaan kas dan piutang, namun melalui understate terhadap piutang tak tertagih. Hal ini seringkali terjadi terutama bagi perusahaan yang kemudian memerlukan atau menilai kinerja dari manajemen melalui target penjualan. Nah, hal ini perlu diwaspadai ketika akan melakukan pertimbangan terhadap strategi auditnya. Kemudian volume transaksi yang tinggi ini merupakan salah satu pertimbangan strategi audit juga, yang kemudian membutuhkan adanya observasi dari auditor independen sebelum dia melakukan audit di perusahaan tersebut, karena di perusahaan pastinya akan memiliki volume transaksi yang berbeda-beda. Kemudian masalah yang terkait dengan pengakuan penjualan ini juga perlu untuk diketahui lebih awal bagaimana kebijakan terkait dengan pengakuan penjualan ini sendiri, supaya hal ini tidak akan menjadi masalah
ketika melakukan pencatatan, dan kalaupun ada kelalaian terkait dengan pengakuan penjualan ini, maka bisa terdeteksi dari awal. Kemudian adanya penyalahgunaan kas dan kerentanan kas yang kemudian bisa menjadi salah satu penyebab adanya resiko salah saji material ada di perusahaan klien. Oleh karena itu, auditor perlu untuk melihat kemungkinan adanya resiko ini. Kemudian juga ada penyesuaian penjalan yang biasanya juga bisa digunakan untuk menyembunyikan pencurian. Nah, ini juga akan menjadi suatu hal yang perlu diantisipasi oleh auditor ketika melakukan pertimbangan strategi auditnya. Kemudian prosedur analitis juga akan dilakukan untuk melakukan estimasi awal, untuk melakukan penilaian risiko, baik itu untuk keperluan merencanakan prosedur audit, menentukan luasnya pengujian, dan pertimbangan dalam pembuatan opini. Prosedur analitis ini merupakan cara yang efektif baik itu dari segi biaya dan juga nantinya akan mengandalkan pada pengetahuan auditor tentang bisnis dan industri klien. Maka hal ini akan menjadi efektif dalam mengidentifikasi adanya salah saji potensial dalam laporan keuangan. Prosedur analitis ini memerlukan sekali sikap skeptisisme profesional dari auditor independen, sehingga ketika membuat estimasi awal tersebut, paling tidak auditor bisa menilai resiko dengan baik melalui rasio-rasio keuangan maupun informasi-informasi non-keuangan yang dikumpulkan, sehingga nantinya bisa menentukan tingkat materialitas yang sesuai dengan strategi audit yang akan dilakukan. Kemudian mempertimbangkan komponen pengendalian internal dalam hal untuk menilai resiko pengendalian, di mana 5 komponen pengendalian internal itu adalah lingkungan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, monitoring, dan penilaian awal atas resiko pengendalian dan strategi audit pendahuluan, di mana kelima komponen pengendalian ini saling terkait dan tidak bisa terpisahkan, dan lingkungan pengendalian baik juga dapat memperkecil resiko bawaan, jadi saling terkait. Nah, setelah menilai resiko bawaan dan juga resiko pengendalian, maka bisa ditetapkan resiko deteksi yang akan kemudian membuat auditor jadi lebih fokus terhadap audit laporan keuangannya. Berikut merupakan dokumen dan catatan yang harus diperiksa oleh auditor terkait dengan siklus pendapatan. Ada pesanan pelanggan, pesanan penjualan, dokumen pengiriman barang, faktur penjualan, daftar harga barang, file transaksi penjualan, buku besar penjualan, file induk pelanggan, file induk piutang usaha, laporan bulanan pelanggan, dan kemudian dokumen serta catatan yang diperlukan oleh auditor untuk melakukan penilaian dan evaluasi aktivitas pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan klien ini. Nah, fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem penjualan kredit adalah menerima order pelanggan, persetujuan kredit, pengiriman barang dagang, pemenuhan order penjualan, pencatatan penjualan, penagihan pada pelanggan, di mana nanti auditor akan melihat salah saji potensial dan pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan seperti apa. Berikut adalah contohnya, yaitu terkait dengan fungsi menyetujui penjualan kredit. Di situ ada salah satu potensial yang terjadi, yaitu penjualan dilakukan pada pelanggan yang tidak diotorisasi. Dengan pengendalian di sana adalah komputer mencocokkan pesanan pelanggan dengan file induk pelanggan. Hanya bagian kredit yang dapat menambah pelanggan baru ke file induk pelanggan. Kemudian penjualan dilakukan tanpa persetujuan kredit, di mana pengendaliannya adalah komputer mencocokkan jumlah pesanan dengan kredit yang telah diotorisasi pada file induk pelanggan. Kemudian yang kedua, terkait dengan mengirimkan barang dan jasa. Salah satu potensial yang mungkin terjadi adalah mengeluarkan barang dari gudang untuk penjualan yang tidak diotorisasi. Pengendaliannya adalah dengan komputer akan mencocokkan jumlah persediaan yang diambil dengan pesanan yang disetujui.
Salah satu potensial lainnya adalah barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan, di mana pengendalian yang bisa dilakukan adalah pengendalian oleh petugas pengiriman mengenai kesesuaian barang yang diterima dari gudang dengan pesanan. Kemudian pengiriman dilakukan tanpa otorisasi, di mana pengendaliannya bisa dilakukan dengan komputer akan mencocokkan dokumen pengiriman yang sudah diurutkan dengan pesanan yang diterima untuk setiap pengiriman yang ada. Kemudian salah satu potensialnya adalah kemungkinan pesanan belum atau tidak dikirim. Kemudian untuk pengendaliannya, komputer akan mencetak laporan atas pesanan yang belum dipenuhi. Kemudian untuk pencatatan penjualan, ada beberapa pengiriman belum ditagih, penagihan atas transaksi fiktif atau melakukan penagihan yang berulang, faktur penjualan dicatat pada periode yang salah, harga yang tercantum tidak benar, faktur tidak di jurnal atau diposting ke akun pelanggan, salah dalam mencatat faktur, dan faktur di jurnal atau diposting pada akun pelanggan yang salah. Ini merupakan salah satu potensial yang terjadi pada pencatatan penjualan, di mana pengendaliannya bisa berupa komputer akan mencetak pengiriman yang belum ditagih, penjualan hanya dicatat berdasarkan faktur penjualan, komputer akan mencocokkan informasi faktur dengan informasi pada dokumen pengiriman, membandingkan tanggal pada faktur dengan periode pencatatan ketika barang dikirim, komputer akan mencocokkan daftar harga terotorisasi dengan harga jual, menghitung saldo akhir akun piutang, komputer akan mencocokkan nomor pelanggan pada faktur dan juga pesanan penjualan. Di mana kemudian nanti untuk semua fungsi-fungsinya di sini juga kemungkinan ada salah satu potensial, yaitu penjualan pada pelanggan yang tidak diotorisasi atau penjualan tidak dapat ditagih, dan pengendaliannya adalah tingkat manajemen yang sesuai akan mengulas penjualan dan penagihan atas penjualan tersebut. Berikut merupakan pertimbangan risiko-risiko yang terkait dengan salah satu potensial dan juga pengendaliannya. Berikutnya, transaksi penyesuaian penjualan. Di sini ada 3 macam, yaitu pemberian potongan tunai, pemberian retur penjualan dan pengurangan harga, kemudian penentuan piutang tak tertagih. Di mana untuk aktivitas pengendaliannya, dokumen dan catatan penting yaitu adalah otorisasi retur penjualan, otorisasi untuk menghapus piutang dagang, laporan penerimaan, memo kredit, dan juga kebijakan entitas. Di mana aktivitas pengendalian ini bisa bermanfaat untuk mengurangi resiko adanya penyelewengan atau penyalahgunaan yang berfokus pada penetapan validitas, kemudian juga terkait dengan asersi, existence and occurrence transaksi yang mencakup otorisasi yang tepat atas seluruh transaksi penyesuaian penjualan, penghitungan independen atas barang-barang yang diretur, penggunaan dokumen dan catatan yang tepat, pemisahan tugas untuk mengotorisasi transaksi penyesuaian penjualan dan penanganan, serta pencatatan penerimaan kas. Kemudian berikut merupakan kertas kerja penjualan. Kertas kerja penjualan terdiri dari 2, nanti ada ICQ. Di sini adalah contoh dari ICQ, yaitu yang terkait dengan penjualan dan piutang usaha, di mana nanti akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh auditor kepada TCWG terkait dengan penjualan yang ada di dalam perusahaan. Berikut adalah contoh-contohnya. Kertas kerja ini nanti akan digunakan untuk auditor melakukan penilaian terutama untuk resiko pengendalian atau melakukan uji ketaatan. Sedangkan untuk kertas kerja penjualan untuk uji pisah batas ini dilakukan untuk melakukan uji kewajaran, di mana kita bisa melihat seberapa tepatnya pemeriodaan terhadap beberapa transaksi yang ada. Misalnya di sini adalah periode akuntansi 2016 dan 2017. Di sini nanti auditor akan melihat ketepatan dalam pencatatan periodisasinya. Nah, kertas kerja ini nanti harus memenuhi asersi cut-off serta keberadaan dan keterjadian. Pemilihan transaksi yang dilakukan secara sampling oleh auditor sesuai dengan volume penjualan yang terjadi di perusahaan klien. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan audit siklus pendapatan. Terima kasih dan sampai jumpa.